Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang sering disebut dengan MPLS, bersama saya Dianing Listiarini, kita akan mengenal kurikulum 2013 sehingga kita lebih mengerti apa itu kurikulum, mengetahui tahapan pelaksanaan pembelajaran, dan mengetahui aspek penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013-2014 hingga saat ini. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan pembelajaran tematik terpadu, yang merupakan pendekatan pembelajaran mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran dalam berbagai tema. Pendekatan pembelajaran ini digunakan untuk seluruh kelas pada sekolah dasar. Pembelajaran dengan pendekatan tematik mencakup seluruh kompetensi mata pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya dan Prakarya, terkecuali mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti diberikan secara parsial. Kompetensi mata pelajaran IPA pada kelas 1 sampai kelas 3 diintegrasikan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Sedangkan untuk mata pelajaran IPS diintegrasikan ke mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, pendahuluan. Tahapan berikutnya, kegiatan inti. Dan tahapan yang ketiga, kegiatan penutup. Pada tahapan pendahuluan, biasanya guru melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Misalnya memberikan ice breaking berupa lagu-lagu. Kemudian guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Pada tahapan kegiatan inti, merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas,
dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Dalam kegiatan ini, guru menggunakan pendekatan saintifik. Dalam pendekatan saintifik, guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar spiritual dan sosial, antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum di dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan penutup terdiri atas 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan oleh guru bersama siswa, meliputi membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, serta memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran hari itu. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan oleh guru, di antaranya melakukan penilaian, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas baik secara individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, serta menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dalam kurikulum 2013, aspek penilaian yang digunakan meliputi 1. Pengetahuan, merupakan aspek yang ada dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum 2013, jenjang SD memiliki pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter. Memang pada kurikulum 2013 diintegrasikan dalam pendidikan karakter. 2. Aspek keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan mengerjakan soal, keterampilan membuat hasta karya, keterampilan pengerjaan proyek, keterampilan membuat teks, maupun keterampilan dalam menjawab soal secara lisan. 3. Aspek sikap dan perilaku, merupakan aspek penilaian dengan nilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian seperti rubrik penilaian siswa. Proses pembelajaran di kelas memerlukan daya dukung, berupa ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, seperti bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Prasarana yang meliputi ruang kelas, ruang guru,
ruang perpustakaan, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, dan tempat-tempat lainnya yang dapat digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran jarak jauh secara online atau yang kita sebut daring, daya dukung berupa WhatsApp, Google Classroom, Zoom, Google Meet, Webex. Kita juga dapat memanfaatkan akun rumah belajar. Untuk kuis biasanya bisa menggunakan Google Formulir. Demikian MPLS mengenai pengenalan kurikulum 2013. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.